kemurkaan Allah, dan pesan yang menakutkan. Pada 28 Desember 2018, Muhammad Qasim melihat sebuah mimpi di mana Allah sedang menjelaskan sesuatu kepada umat muslim, tetapi mereka tidak memperhatikan. Allah lantas marah dan berkata kepadaku, "Qasim, tuliskan pesanku dan sampaikan pesan itu kepada orang-orang ini. Mereka tidak memperhatikan. Aku akan menimpakan kemurkaanku atas mereka." Allah berkata-kata dengan nada yang marah, dan aku tidak punya pilihan kecuali untuk menuliskan pesannya. Allah mulai berkata-kata dan mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," yang berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya yang terakhir dan penghujung. Sesudah ini Allah menyampaikan sesuatu yang tidak aku ingat. Allah sedang murka dan dia berbicara dengan suara yang marah, tetapi kemarahan itu bukan terhadapku, dan aku terus menulis pesannya. Kemudian beberapa orang mulai mendatangiku. Mereka menjadi tahu bahwa Allah telah memerintahkan Qasim untuk menulis pesannya, dan Qasim terus-menerus menulis dan menyampaikannya kepada orang-orang. Kemarahan dan kejengkelan Allah tidak juga berhenti dan berlanjut terus. Maka aku menjadi takut untuk terus menulis karena merasa takut kepada Allah. Aku berkata kepada diriku sendiri, kenapa Allah menyuruhku untuk menuliskan pesan ini? Apa yang bisa kulakukan sekarang? Karena aku tidak punya pilihan. Lalu aku memberitahu kepada orang-orang yang bersamaku tadi untuk menulis pesan yang masih tersisa. Lalu aku memberitahu mereka bahwa apapun yang Allah sampaikan kepadaku, aku akan menyampaikannya kepada kalian. Dan kalian harus melanjutkan untuk menulis pesan itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Baiklah, tidak masalah. Kami akan menulisnya." Allah memperhatikan semua ini, dan ketika orang-orang itu sudah siap, lalu Allah mulai berkata-kata, "Aku mendengarkan pesan Allah dan menyampaikan kepada orang-orang tadi, dan mereka terus menulisnya. Pekerjaan ini sangat baik. Kemarahan dan kemurkaan Allah tidak diarahkan kepada orang-orang itu." Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa orang-orang ini cukup berani karena mereka mulai menulis semua ini. Ketika Allah telah menyempurnakan pesannya, maka salah satu dari mereka berkata bahwa pesan Allah yang telah disampaikan ini sangat berbahaya dan menakutkan. India juga akan menjajah beberapa wilayah di Pakistan. Lalu aku berkata kepada mereka, "Benar, tetapi ketika Allah menolong kita, maka kita akan merebut kembali wilayah itu. Dan juga akan terjadi bahwa sebuah gempa bumi akan datang dan keadaan-keadaan yang selanjutnya akan memburuk setelah itu. Lalu akan ada sebuah gempa bumi dengan intensitas rendah dan kita tidak menyadari bahwa itu adalah gempa yang sama yang sudah kita tunggu sebelumnya." Dan muncul berita bahwa orang-orang yang mengendalikan 2 provinsi besar, rumah mereka runtuh akibat gempa ini, dan mereka meninggal dunia. Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa ini adalah gempa yang sangat ringan, tetapi sudah bisa meruntuhkan rumah-rumah mereka. Keadaan memburuk setelah ini dan tidak ada yang tahu bahwa apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengendalikan kekacauan ini. Kekacauan menyebar kemana-mana, dan hal itu terjadi persis seperti yang telah Allah sampaikan, dan timbul kegelapan di mana-mana. Lalu aku memakai sebuah pakaian dan pakaian itu bersinar di kegelapan. Dan orang-orang bisa melihatku bahkan dari jarak yang jauh.